Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya pada hari ini saya Putri Abad Senan dapat hadir kembali menjumpai Anda semua dalam acara Inspirasi Sukses. Pada hari ini kita akan membahas atau membedah buku yang berikutnya dari Mas Edvan M. Kausar mengenai bahagia bekerja, bekerja bahagia. Dari judulnya aja sudah menarik ya. Nanti kita akan kupas lagi secara mendalam bersama dengan Mas Edvan M. Kausar selaku motivator muda, penulis buku, entrepreneur dan juga owner dari Kausar Management. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio. Assalamualaikum Mas Edvan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Kabarnya sehat luar biasa. Semangat? Harus semangat. Harus semangat luar biasa ya? Iya. Oke, Mas Edvan, hari ini kita kembali membedah buku mengenai bahagia bekerja, bekerja bahagia. Betul. Kenapa memberi judul buku ini? Jadi ini diawali karena saya sering mengisi di berbagai perusahaan, mengisi training, seminar, baik yang motivasi atau training hard skill. Hingga kemudian saya banyak menemukan ternyata hal yang mencengangkan, Mbak Putri. Ternyata banyak orang bekerja, tapi dia tidak bahagia. Oke. Saya sering berjumpa dengan dokter yang punya cita-cita dari kecil jadi dokter, tapi pas jadi dokter dia mengeluhkan banyaknya pasien yang datang kepadanya. Ya kan? That's so silly gitu, aneh gitu. Kemudian yang kedua, banyak juga saya temukan, mohon maaf, TNI, ya, Polri, polisi gitu ya. Polisi yang juga bercita-cita berseragam tersebut, tapi kemudian sudah menjadi menjadi TNI atau polisi, mereka pun mengeluhkan pekerjaannya. Ya pasti sering mungkin mendengar itu ya, karena hidup di dunia itu. Ada juga kemudian, ya banyak lah, ada pegawai swasta, pegawai pemerintah, mereka mengeluhkan gajinya, kemudian mereka mengeluhkan pekerjaannya, mereka mengeluhkan customernya. Padahal mereka mendapatkan kehidupan dari situ, mereka mendapatkan uang, tanda kutip dari situ, mereka mendapatkan banyak hal dari situ, tapi kemudian mereka tetap tidak bahagia. Hingga akhirnya saya teliti kenapa itu terjadi, dan saya kemudian membuat buku ini, buku yang berjudul Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia. Buku ini saya buat untuk menjadi solusi bagi banyak orang yang tadi itu, yang tidak bahagia, kemudian mereka bisa bahagia ketika bekerja. Dan saya tulis bukan bekerja bahagia dulu, tapi bahagia dulu baru bekerja. Jadi kita akan bagaimana menemukan caranya, mencari tahu gimana caranya menemukan formula untuk bisa membuat bahagia dulu, baru kemudian bekerja. Dan artinya kalau sudah bekerja dalam keadaan bahagia, maka ujungnya adalah bekerja bahagia. Bahagia bekerja sama dengan bekerja bahagia. Oke, baik. Nah, kalau saya lihat di daftar isi pada bab 1 nih, Mas Edvan, di sini ada mengatakan bahwa siap menghadapi perubahan. Perubahan apakah seperti apa sih sebetulnya perubahannya? Ya, jadi pemirsa di buku ini, di buku Bahagia Bekerja Bekerja Bahagia ini, saya di bab pertama saya membahas tentang perubahan. Karena banyak orang yang ternyata mengeluhkan pekerjaannya karena terjadi banyak perubahan di instansinya, di kantornya, baik itu aturan bekerjanya, gajinya, apapun itu, tunjangannya, segala macam. Nah, salah satu hal yang harus kita siapkan agar mampu bahagia adalah kita harus siap menghadapi perubahan. Karena ada satu hal yang pasti di dalam kehidupan pemirsa, yaitu perubahan. Tentu saya tidak terlahir langsung seperti ini, Mbak Putri pun sama, pemirsa pun sama. Ya, rambut kita tidak langsung seperti ini, badan kita tak langsung seperti ini, wajah kita nggak langsung seperti ini. Lihat, fisik kita saja berubah. Kemudian orang-orang yang dekat dengan kita pun setiap tahunnya pun bahkan berubah. Ya, sahabat kita berubah, teman kita berubah, atasan bawahan kita berubah, pekerjaan kita bahkan berubah, aturan pekerjaan kita berubah, presiden pun berubah, kemudian menterinya berubah, dan itu tentu berpengaruh ke kebijakan-kebijakan di kehidupan kita yang bernegara dan berbangsa ini. Dan ketika perubahan itu terjadi, banyak orang yang kemudian mengeluh, tidak siap dengan perubahan, dan akhirnya mengalah alias kalah. Mengalah untuk tidak beradaptasi dengan perubahan. Maka ada satu hal yang pasti di dalam kehidupan, yaitu perubahan. Dan orang-orang yang mampu menjadi pemenang kehidupan adalah mereka yang siap beradaptasi dalam menghadapi perubahan. Gitu. Menarik sekali. Jadi saya mengajak pembaca untuk siap beradaptasi. Jadi kita harus cepat beradaptasi. Coba bayangin gini. Misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan, kemudian ditaruh di cabang di ujung Indonesia bagian timur, Papua misalnya. Kemudian dikasih sayembara sama bosnya. 2 orang yang dikirim ini akan saya tarik kembali ke pusat, ke Jakarta, dan dikasih bonus jabatan 2 kali naik, plus gaji 2 kali naik.
Dari 2 orang tersebut kira-kira orang mana yang paling berpotensi untuk menjadi pemenang penilaiannya terbaik dan akhirnya ditarik ke Jakarta lagi dengan bonus tersebut. Kira-kira yang mana? Dari 2 orang itu pasti yang paling berpotensi untuk ditarik kembali ke Jakarta adalah dia yang paling siap menghadapi perubahan. Karena ketika dia di Jakarta kemudian dipindahkan ke timur sana, tentu semua berubah. Orang-orang berubah, bahasanya pun berbeda, makanannya beda, suhunya beda, penyakit di sini dengan di sana beda. Betul. Yang satu masih susah makan, yang satu masih nggak bisa tidur, yang satu sudah bisa bekerja karena cepat beradaptasi. Dan akhirnya bisa melakukan yang terbaik, dan akhirnya bisa ditarik kembali ke Jakarta mendapatkan bonus yang dijanjikan oleh atasannya. Wah, menarik sekali. Jadi orang yang akan menjadi pemenang dalam apapun adalah dia yang paling cepat beradaptasi. Oke, tapi yang namanya dalam perusahaan apapun atau di dalam lingkup organisasi pun, sebulan 2 bulan pasti akan nggak nyaman ya, kurang nyaman. Betul. Istilahnya, Nah, mencari kenyamanan wajar, dulu. wajar. 3 bulan, 4 bulan, oke, saya sudah mulai mencoba untuk beradaptasi. Iya. Apakah semuanya itu proses lagi nih? Ya, tentu semuanya ada proses, tapi proses ini tergantung kepada manusianya sendiri, bagaimana respon mereka dalam beradaptasi menghadapi perubahan. Nah, setiap orang berbeda-beda. Nah, jadikanlah diri kita yang paling cepat dan luas beradaptasi. Gitu. Agar apa? Agar kita bisa cepat menyesuaikan diri. Oke. Gitu. Karena yang namanya perubahan itu pasti nggak enak, Mbak Putri. Tidak ada satupun perubahan di dunia ini yang enak, nggak ada. Perubahan cuaca itu nggak enak. Perubahan suhu itu nggak enak, ya. Itu baru dari alam. Atau jangan itulah. Misalnya gini, saya ingin mengajak pemirsa di rumah, kita coba semua, termasuk Mbak Putri, coba tangannya seperti ini, kemudian finger cross seperti ini, ya. Kita lihat tangan sebelah mana yang paling atas. Kalau saya tangan sebelah kiri nih, semua jarinya berada di atas. Pemirsa boleh lihat jari mana yang berada di atasnya, ya. Kemudian kita buka kembali, kemudian kita balik. Kalau tadi tangan kiri saya di atas, sekarang tangan kanan saya yang akan di atas posisinya semua jarinya. Truk. Gabungkan lagi, sudah dibalik, apa rasanya? Enak nggak? Dibanding yang tadi enakan mana? Yang tadi, betul? Pertama. Lihat, perubahan sekecil ini saja terasa tidak nikmat. Ini perubahan kecil banget, cuman berubah dari gini, jadi menjadi seperti ini. Itu saja terasa tidak enak, betul bukan pemirsa? Apalagi perubahan aturan pekerjaan, apalagi perubahan harga BBM, apalagi perubahan-perubahan lain yang sangat kita rasakan tidak enak. Tapi kita tidak bisa merubah itu semua. Ya, syukur-syukur kalau kita bisa merubahnya. Tapi ketika kita tak mampu merubah itu semua, maka ubahlah cara kita dalam merespon hal itu semua. Anggap pertama ketika perubahan itu terjadi, jangan dulu negative thinking. Berarti positif aja Positif gitu? aja dulu. Positif dulu dan berusaha menyesuaikan diri dulu. Kalau kita bisa merubahnya dengan tangan kita, dengan ucapan kita, bahkan dengan hati kita, itu lebih bagus lagi. Misalnya kita adalah orang yang berpengaruh di perusahaan tersebut, kita bisa merubah sistemnya menjadi lebih baik, itu lebih bagus. Tapi ketika kita tak mampu melakukan itu, apa yang bisa kita lakukan selain kita menyesuaikan diri? Bahkan saya punya sebuah kalimat, if you can change the wind, just change your wings. Jadi kalau kita tidak bisa merubah arah angin, ya the wind, kita bisa merubah arah sayap kita. Kita nggak bisa nih angin menerpa, kalau kita jadi burung gitu ya, angin menerpa, kemudian kita nggak bisa ngerubah arahnya angin biar ngikutin keinginan kita. Tapi kita bisa merubah kepakan sayap kita agar menyesuaikan diri dengan arah angin tersebut. Berarti bisa dikatakan bahwa bekerja bahagia ini walaupun istilahnya background pendidikannya pun berbeda dengan pada saat dia bekerja. Balik lagi, semua tergantung orangnya. Perubahan lagi? Tergantung tergantung dia merespon perubahan. Itu baru di bab pertama, itu baru basicnya. Pertama kita harus siap berubah, karena ketika kita tidak bekerja, kemudian jadi bekerja saja, itu sudah perubahan. Yang tadinya kita bebas bangun siang misalnya, jadi harus setiap hari macet-macetan ke kantor. Ya kan? Nah kalau nggak adaptasi, capek sudah kita. Dan tidak akan bahagia ketika bekerja. Gitu Mbak Putri. Menarik. Dan dalam masih dalam bab 1 nih, Mas Evan ya. Di sini ada berani keluar dari zona nyaman. Nah, ini maksudnya seperti apa? Ya, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Seringkali kita merasa, pekerjaan saya udah nyaman, saya udah gajian tiap bulan. Padahal sebetulnya itu belum nyaman tuh. Belum nyaman? Ya, tapi kita merasa itu nyaman. Jadi zona apa ya, yang menipu kita. Padahal kita bisa lebih nyaman lagi, kita bisa bebas finansial, kita bisa melakukan sesuatu yang lebih. Dulu ketika saya ngajar, jadi dosen, saya merasa ya saya nyaman. Padahal saya macet-macetan tiap hari,
kemudian kampusnya jauh dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur bagian utaranya, lebih dekat ke Jakarta Utara, dan saya lakukan itu setiap hari. Saya merasa, saya nyaman kok, saya gajian. Tapi ternyata ada yang bisa kita buat lebih nyaman. Sekarang saya bekerja di kantor yang tidak jauh dari rumah, tidak masuk setiap hari karena saya menjadi pengusaha misalnya. Nah itu, kita harus pindah ke zona bertumbuh. Misalnya sekarang saya seminar, karena seminar motivasi, seringnya nggak jauh-jauh temanya. Misalnya untuk siswa-siswi SMA yang nggak jauh-jauh tentang impian. Untuk pegawai, ya, untuk orang-orang di perusahaan, temanya kurang lebih biasanya adalah tentang happiness, kebahagiaan bekerja. Nah, bayangkan kalau 1 bulan 10 kali training temanya sama, itu saya udah nyaman banget tuh. Tapi dengan kenyamanan seperti itu sebetulnya adalah zona yang membuat kita tidak bertumbuh. Karena kita terus aja kayak gitu. Ya. Maka kita coba lagi tawarkan ke perusahaan yang lain kalau saya dengan tema yang berbeda. Sehingga saya dituntut untuk mengupgrade diri saya, ilmu saya ke zona yang tidak nyaman. Atau biasa kita sebut zona belajar, pemirsa. Nah, di zona belajar itu kita akan bertumbuh lebih baik, kita akan berkembang, dan itulah zona terbaik untuk kita menjadi sukses. Gitu. Bagaimana meraih atau mencapai zona itu, nyaman itu ya, Mas Irfan. Kita harus break dulu sejenak sebelum dilanjutkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Inspirasi Sukses. Kami kembali lagi setelah yang satu ini. Spiritual, culture building, MC, outbound, dan storytelling